Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihya Ulumuddin, dan dalam video ini saya akan menjelaskan tentang menyeimbangkan pendidikan, praktik agama, dan cinta masa kini. Yang mana itu adalah sebuah subjudul dari tema menjadi generasi muda muslim yang seimbang antara agama, karir, dan juga cinta dalam National Competition Islamic Festival 2023. Baik, menyeimbangkan berasal dari kata seimbang yang artinya sama beratnya. Ya. Berarti dalam judul ini antara pendidikan, praktik agama, dan cinta itu semuanya harus sejajar. Tidak ada yang lebih diunggulkan sehingga yang lainnya menurun. Ya. Lalu bisa kita artikan arti seimbang dalam bersosial itu adalah moderat. Artinya tidak berat ke kanan, artinya sehingga menjadi radikal, atau berat ke kiri sehingga menjadi liberal. Lalu pengertian pendidikan adalah transfer ilmu pengetahuan dari satu orang ke orang lain, atau pengembangan bakat atau pengembangan diri berupa bakat dan keterampilan. Sedangkan praktik agama itu adalah hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya, atau hubungan horizontal antar umat beragama dengan sesuai ajaran agamanya, atau hubungan antar manusia. Lalu cinta adalah perasaan kita untuk selalu ingin menjaga apa yang kita cintai dengan baik, seperti dengan kasih sayang, telaten, dan sabar, dan yang sebagainya. Lalu, ya, ketiga hal ini, yaitu pendidikan, praktik agama, dan cinta, itu semuanya harus sejajar. Karena, ya, ketika kita menegakkan praktik keagamaan misalnya, tanpa adanya bimbingan dari pendidikan yang baik dan benar di dalamnya, maka praktik agama tersebut akan berdampak kehancuran ataupun perselisihan di antara masyarakat. Seperti contoh, kita ambil kasus beberapa bulan atau ya beberapa minggu atau bulan yang lalu tentang salah satu pondok pesantren di Indramayu yang menegakkan praktik keagamaan tanpa adanya pendidikan yang baik dan benar, yaitu khutbah Jumat oleh perempuan. Kita sendiri tahu bahwa sholat Jumat itu adalah kewajiban bagi laki-laki, bukan perempuan. Lalu begitu juga dengan khutbah Jumatnya. Lah, inilah dampak daripada praktik keagamaan yang tidak seimbang dengan pendidikan. Meskipun contoh tadi atau kasus tadi berada di ruang lingkup pesantren. Lalu, ketika kita memajukan pendidikannya saja tanpa adanya praktik keagamaan di dalamnya, seperti cara bersosial yang baik ataupun beribadah yang benar, maka akan tersesat, maka akan serampangan, gitu loh. Nah, seperti ini misalnya, atau seperti ini. Lah, kenapa harus dengan agama? Agama adalah tonggak atau dasar manusia supaya hidup damai di dunia. Dan kita hidup di Indonesia, ya. Di Indonesia ada yang namanya ideologi Pancasila. Di sila pertamanya saja itu menjelaskan berbicara tentang agama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan ya, sila keduanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama hubungan vertikal, yang kedua hubungan horizontal. Lalu dalam masalah cinta, kita bisa melihat cinta itu dalam Al-Quran surah Al-Fatihah ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Di situ terdapat lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang artinya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah saja, Tuhan kita semua, itu memiliki sifat pengasih dan Maha Penyayang. Ya, dan kita sebagai hamba itu seharusnya memiliki sifat kasih sayang terhadap semua hal. Lalu dalam masalah pendidikan dan praktik agama, kita juga bisa menerapkan, kita bisa melihat contoh cinta dalam Quran surah Thaha ayat 44, ya, yaitu ketika Nabi Musa dan Nabi Harun menjelaskan kepada umat manusia dan Fir'aun tentang Tuhan yang benar, Tuhan yang asli adalah Allah Subhanahu wa taala. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yadhakkaru aw yakhsha. Ya. Maka katakanlah hai Musa dan Harun kepada Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut. Perkataan yang lemah lembut inilah menjadi interpretasi dari cinta dalam berdakwah. Nah, jadi itulah ya peran cinta dalam pendidikan dan praktik keagamaan. Lalu coba kita tracing terlebih dahulu pendidikan di Indonesia itu kurangnya apa. Saya kutip dari website ajar.ke.id, ada 10
masalah pendidikan di Indonesia salah satunya adalah mutu pendidikan Indonesia yang tidak berkembang dari tahun ke tahun. Lalu bagaimana kita akan menyeimbangkan pendidikan dan praktek agama sedangkan mutu pendidikannya saja tidak berkembang, artinya menurun. Apalagi bagi orang-orang yang hidup di pedalaman atau orang-orang yang memiliki ekonomi rendah sehingga tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Tentu kita harus memajukan pendidikannya terlebih dahulu berupa baik dari segi kualitas pendidikannya, fasilitasnya ataupun pengajarnya. Jadi kesimpulannya dalam judul ini adalah marilah kita menjadi generasi ya yang maju pendidikannya sehingga pendidikan kita itu tidak menurun atau tidak terbelakang. Dan tak lupa juga kita menerapkan sisi-sisi positif dari praktik keagamaan seperti cara bersosial yang baik ya ataupun cara beribadah yang benar, dan juga kita tak lupa menerapkan menerapkan bumbu-bumbu cinta dalam praktik agama dan juga pendidikan supaya semuanya itu menjadi seimbang. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Jika ada kesalahan mohon dibenarkan dalam kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.